Pagi rapat ngajuin anggaran ya 7,8 triliun. Sorenya dicopot. Katanya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Ada infonya ini, Pak. Hak prerogatif presiden. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya, Pak. Semenjak dipecat ini kelihatannya galau nih, komuknya lihat nih komuknya. Punya Pak Prabowo langsung di unfollow. Setelah diketawain ya, setelah diketawain dirujak sama netizen, IG-nya Prabowo di follow lagi. Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda, idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Ini gak tau kenapa kok gua viral ya. Itu hanya jokes terhadap Ternak Mulyono lah. Anaknya juga bikin masalah dia. Masa dia bilang Ibu Sri Mulyani apa? Agensi AI, CAE, apa tuh? Agencia. Dia sekarang Hai guys. Ya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada MR di sini. Hai guys. Ya, so guys, jadi kali ini kita mau mencoba untuk mengupas, ini ada mau nge-reaction juga ya. Iya. Ini ada video yang terbaru dari Iya. Budi Ari, mantan Menteri Koperasi ya. Iya. Iya. Dan ternyata guys ya, Budi Ari kali ini itu nggak tahu kalau dia itu bakalan di reshuffle gitu di kabinet merah putih gitu guys. Dan di sini kita bakal nampilin momen-momen di mana dia itu paginya pada saat rapat dan ditanya sama wartawan juga, ada interview gitu guys ya dari media, dan ternyata beliau aja nggak tahu gitu bakalan di reshuffle gitu, padahal seluruh Indonesia tuh udah pada tahu gitu. Ini kocak banget sih. Nanti kita bakal tonton videonya dan ada komentar dari netizen juga yang lagi ngerujak Budi Ari kali ini yang dibilang termul apa segala macam ya kan. Dan ini ada video yang lagi viral juga gara-gara ada anaknya Menteri Keuangan yang terbaru guys ya, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Dan ini tuh benar-benar jadi sorotan publik banget karena anaknya ini mulutnya memang nggak bisa dijaga ya. So guys, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja kita tonton video cuplikannya. Ya, take. Yang lucu ini nih guys, termul satu nih. Budi Ari pagi rapat ngajuin anggaran ya 7,8 triliun. Sorenya dicopot. Ibaratnya dia pergi bawa tas, pikirnya bawa tas bawa duit. Giliran nyampe rumah dilempar tas, sono minggat. Renyah banget ketawa. Enak banget suaranya. Udah ya, sorry ya. Dicopot loh. Siap-siap aja ya. Siap-siap nih. Pakai baju kayak begini nih, pakai baju ini warna ini. Itu hak prerogatif presiden. Ya udah kamu. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya, Pak. Belum dipanggil ke istana, Pak. Sekarang mau ke istana nggak, Pak? Apa? Apa? Sekarang mau ke istana. Enggak. Belum ada Dari mana? Dilihat dari ekspresinya kayak bingung gitu ya. Apaan sih? Kok pada nanya reshuffle apa segala macem. Kayak masih bener-bener tuh abis keluar dari ruang rapat gitu, kayak nggak tahu gitu dunia luar tuh lagi bahas apa. Aduh Pak, kasihan sih ya. Apanya Pak? Medianya Pak? Forum keadilan Pak? Oh ya nanti kalau kamu bikin isu sendiri, ini udah bisa. Ya Pak? Itu hak prerogatif presiden. Katanya mau reshuffle Pak? Iya Pak. Ada infonya Itu hak prerogatif presiden. Ya udah kamu. Tapi reshuffle nggak sih Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya Pak? Kita kerja aja rakyat ya. Sekarang mau ke istana nggak Pak? Bagaimana Pak? Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana Pak? Enggak. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Keempat, Kementerian Koperasi. Kamu bikin isu sendiri ini. Kasihan banget ya nggak diajak ya dia ya. Ya Allah. Ini
Ini seenggaknya kalau misalnya mau di reshuffle kasih kabar dulu kayaknya. Kan kalau misalnya kayak gini kan udah kaget, gitu. udah siap mental istilahnya kan. Ini mentalnya masih di awang-awang gitu. Dan ini ada muncul story dari Instagram Bapak Budi Ari guys ya, yang memberikan statement terima kasih atas dedikasi dan kepemimpinan. Jadi di sini beliau ngucapin terima kasih sendiri gitu melalui akun IG sama Facebooknya. Jadi buat diri sendiri. Aduh. Bapak ini lagi. Si Budi ini kelihatannya resah banget ya. Semenjak dipecat. Semenjak dipecat ini kelihatannya galau nih. Komuknya lihat nih, komuknya nih. Kemarin begitu dipecat, bener-bener deh, bener-bener kayak akan ABG. IG-nya Pak Prabowo langsung di unfollow. Setelah diketawain ya, setelah diketawain dirujak sama netizen, IG-nya Pak Prabowo di follow lagi. Emang iya ya? Coba kita cek dulu guys. Oh iya, langsung di follow lagi ya, langsung di follow lagi guys. Kocak banget sih nih. Bener-bener ABG banget sih ya. Labil ya. Labil gitu. Diumumkan bakalan di reshuffle, di unfollow, habis itu gara-gara dirujak nih sama netizen, di follow lagi. Tapi lucu guys. Kemarin itu begitu dipecat ya, dia langsung lapor tuh ke bos termulnya. Maaf. Nahan ketawa saya. Kita malah ngakak sama bapak ini. Salah fokus kita, gagal fokus. Ujung-ujungnya batuk juga Pak. Sama sih ini komuknya lihat komuknya. Begitu dipecat kemarin langsung lapor tuh ke Solo. Lapor mungkin ya kita nggak tahu ya apa yang dibicarakan gitu ya. Nah ini sekarang nih dia bikin pernyataan lagi nih. Dicopot Prabowo, Budi Ari ngaku akan tetap mengabdi ke rakyat dan pulang ke Projo. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Minum dulu dah Bapak. Rakyat Projo itu termul. Nahan ketawa saya. Saya kalau nahan ketawa tuh batuk-batuk. Aduh, kenapa ya? Nggak tahu ini komuknya. Gue lihat komuknya tuh ketawa. Aduh, Budi. Aduh, begitu dicopot bener-bener nih galau nih pikirannya udah kemana-mana. Sambil mikir nih. Apa mungkin ya gue nanti pakai baju oranye? Ya udah semoga apa yang dipikirkan pakai baju oranye itu terlaksana ya. Oke ya. Oke, salam sehat selalu Budi. Terlaksana katanya. Minum dulu Pak. Baik, teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi, yang telah menjadi ormas nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran
ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Sebenarnya kamu, mohon maaf, kamu ini juga anasir elemen-elemen yang masih ada orang Orde Baru asli kamu. Kamu mau mencoba meniru gaya Soeharto untuk memimpin Republik ini dengan cara yang tidak demokratis seperti itu. Kamu mau mengembalikan lagi militer untuk memimpin Republik ini? Tidak, kami akan melawan kamu. Supaya Anda tahu, Prabowo ya, sebelum 98, tahun 78, saya, Yannes Yusuf Frans, merupakan mahasiswa di Kota Bandung, telah menggegerkan Indonesia juga. Makanya angkatan 78 harus disebut angkatan. Embrionya selama 20 tahun baru 98 Soeharto itu jatuh. Ada reformasi. Oke lah, reformasi ini kita anggap bahwa dia belum berjalan secara betul karena memang karakteristik bangsa ini beda. Ini the nation state, gabungan suku-suku bangsa-bangsa yang besar. Baru jadi negara Republik ini. Ini negara masih menegara. Prabowo, Anda pikir Anda jadi presiden baru 10 bulan hampir Anda jatuh. Sudah ada penjarahan, sudah ada penculikan, sudah ada macam-macam. Rakyat ngamuk karena apa? Kebijakanmu yang tidak pro rakyat dengan omong kosong besarmu. Kamu bilang mau mengentaskan kemiskinan di Republik sedangkan rakyat miskin bertambah banyak. Kamu merelakan uang transfer dari pusat ke daerah supaya membantu daerah itu potong 24% dan menyebabkan pergolakan terjadi. Anda sendiri yang menciptakan kerusuhan. Dalam hal manajemen konflik, Andalah penyebabnya. Menaikkan pajak, membuat segala macam. Anda pikir Sri Mulyani itu juga bersalah? Anda yang perintahkan naikkan tunjangan DPR RI. Sekarang semua sudah terjadi. Dan kami kaget Anda mulai menggantikan semua orang-orang Jokowi. Kami ini orang-orang militan Jokowi yang tidak akan mundur melawan kamu, Prabowo. Karena kami bukan sayang Jokowi karena Jokowi ansih, tapi kami tahu bahwa Jokowi sayang negara ini, maka kami sayang Jokowi berarti kami sayang negara ini. Kami lebih sayang negara ini daripada kamu. Sekalipun kamu ini orang nomor 1 di Republik, Prabowo. Tapi kamu ingat, kalau bukan suara kami yang berharga, rakyat berdaulat ini yang memilih kamu, kamu tidak akan jadi presiden. Jokowi itu 5 kali ikut. Pilkada 3 kali dia menang, 2 kali Pilpres dia menang. Dan terakhir juga dengan kamu ini ada jasa Jokowi di sana, maka kamu bisa menang. Sekarang kamu pecat, kamu copot Budi Ari, kamu copot Budi Gunawan, kami copot itu Menteri Keuangan dan lain-lain. Dan akan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Boleh dong kami curiga bahwa kamu mau menghabiskan orang-orang Jokowi yang ada membantu kami di kabinet. Baru 10 bulan kamu berkuasa, Prabowo. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya the leadership style kamu itu mirip Orde Baru. Kami tidak benci tentara. Kamu ingat. Tapi kalau kamu berani lakukan 2 ini, Prabowo, silakan kamu mau jadi presiden seumur hidup. Yang pertama, kamu tangkap itu para koruptor kakap, bukan koruptor kecil-kecil, ecek-ecek itu. Ambil uangnya, taruh buat negara, sejahterakan rakyat. Melalui pembentukan undang-undang perampasan aset negara, aset koruptor. Kasih ke negara. Baru kamu dipuji. Kami tunggu. Outsourcing kamu bilang kamu mau cabut, mana? Kamu sebenarnya lagi mau menyengsarakan rakyat Indonesia tanpa kita tahu. Ini zaman sudah berubah, Prabowo. Sudah berubah. Ini kita menuju era yang disebut era post-truth. Kebenaran bisa hilang karena muncul pembenaran yang baru. Dan hoax di mana-mana. Hal-hal yang tidak benar diulang-ulang terus menerus seakan-akan jadi satu kebenaran baru. Dan itu yang kamu percaya. Saya meragukan kepemimpinan kamu. Saya sebenarnya kaget dengan cara memimpin kamu. Kami tidak mengajar kamu untuk cara memimpin, Prabowo. Kamu lebih hebat. Saya punya umur juga tidak terlalu beda dengan kamu, Prabowo. Minta tolong. Kalau Anda masih mau jadi warga negara Indonesia yang betul-betul sayang Republik Indonesia, rubah gaya kepemimpinanmu. Saya bukan memuji Jokowi, tapi Jokowi itu seorang yang
berorientasi kepada hasil. Apa yang disebut result oriented. Dia kerja. Kalau bukan dia membangun infrastruktur yang begini banyak di seluruh Indonesia, apakah kita siap menuju negara maju atau developed country itu? Tidak akan. Saya keliling Eropa Barat untuk mengadakan studi banding tentang negara-negara maju dengan negara berkembang. Anda developed country dengan developed country. Saya melihat bahwa memang yang pertama infrastruktur mereka harus baik. Yang kedua ada nation building atau nation and character building. Ada mentally revolution. Tanpa itu, kamu berharap ada clean, clear, and good governance di Republik ini, Pak Prabowo? Tidak akan. Apalagi kita mau sebut ini negara hukum. Atau secara kontinental disebut the Rechtsstaat. Atau American style disebut the rule of law. Tidak. Politik akan menguasai semua. The Machtstaat. Negara kekuasaan. Dan kamu lagi menunjukkan itu. Semoga saya keliru, Prabowo. Tetapi saya berhak marah. Karena satu suara saya sudah saya berikan kepada Anda. Dan saya mempengaruhi banyak relawan Jokowi dimanapun berada untuk memberikan suara kepada Prabowo. Bukan karena kamu, Prabowo, bukan. Kami tidak suka kamu, Prabowo. Tetapi karena ada Gibran di sana. Tapi sekarang kamu dengan Gibran satu, maka kami tetap membela. Minta maaf kalau saya keras dalam hal ini. Bukan karena saya benci kamu, Prabowo. Tapi saya mau supaya Anda berubah. Dan negara kita akan bisa baik-baik saja. Silakan, Anda mau pakai militer untuk pimpin negara pun juga, asal jangan korupsi, silakan. Itu bagus. Kita perlu aman. Tetapi kalau di era Orde Baru, tentara sudah berkuasa, tapi korupsi ada di mana-mana, lalu terus Anda mau nyalakan Jokowi yang hanya 10 tahun. Korupsi berapa banyak yang sudah dilakukan oleh Jokowi sehingga Anda sekalian benci dengan dia. Ada perkataan geng Solo lah, omong kosong yang kamu semua. Geng Solo apa? Hai, pembenci Jokowi. Saya akan lawan kamu, saya tidak takut dengan kamu semua. Ilmuwan-ilmuwan pelacur kamu itu. Saya tidak takut dengan ilmuwan-ilmuwan yang menganggap diri jagoan di Republik. Padahal vested interest, self-interestnya kental. Kamu bisa hidup dan berkelimpangan harta. Saya bisa hidup dengan kemiskinan. Tapi saya tidak miskin hati seperti Anda sekalian. Tolong berubah, Prabowo. Berubah kau punya cara itu. Cara menyayang rakyat Indonesia bukan dengan cara begitu. Kembalikan transfer buat daerah itu, biar daerah-daerah tidak bergejolak. 80% kabupaten kota di Indonesia mengharapkan transfer dari daerah. Mengapa kamu cabut 74%? Pajak kamu kasih naik. Tanah orang yang 2 hektar tidak digunakan dalam sekian tahun, kamu ambil uang orang mau kamu ambil. Kamu tarik semua uang dari 7 BUMN besar masuk dana Antara. Semua untuk apa? Terserah kamu, tidak ada masalah. Tapi pada saat kamu melawan Pak Jokowi, dan betul kami relawan Jokowi tidak akan diam. Kami akan melawan, tetapi bukan untuk merusak negara ini, tetapi tetap menjaga supaya eksistensi negara Republik Indonesia tetap terjamin, kuat, dan semoga cita-cita berbangsa dan bernegara ini dapat tercapai. 2 kata, the welfare state atau the community welfare. Negara sejahtera, masyarakat yang sejahtera, itu yang ingin dicapai oleh founding fathers, oleh bangsa ini. Demikian yang saya sampaikan buat kamu, wahai Presiden-ku yang hebat, Prabowo Subianto. Terima kasih. Ini kan Ya sebenarnya aku setuju nggak setuju sih sama Bapak ini ya, Iya. terkait statementnya, pemberitaan di mana banyak menteri-menteri yang istilahnya mungkin kalau dibilang kubu Jokowi gitu kan, itu pada di reshuffle gitu kan, dan para relawan Jokowi juga pada marah gitu. Kenapa Iya. kenapa Bapak Presiden itu ngeganti semua kabinet-kabinet yang ada hubungannya sama Jokowi Iya. gitu kan. Dan memang kalau bisa dilihat sih, kita kalau ngebahas politik ya sih, itu nggak bakal ada habisnya Iya, gitu kan. benar. Dimulai dari kubu-kubuannya ya kan, yang dimana banyak dari teman-teman juga pasti tahu lah ya, ada yang ngatain Termul lah, kubu Anies lah, kubu Prabowo lah, apa segala macam Geng gitu. Solo. Yang pada intinya itu cuma satu gitu, kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat penting gitu, gimana mereka bisa mengawasi kinerja dari negara ini bakal dibawa kemana gitu ya kan. Dan kebijakan-kebijakan tadi itu yang seharusnya bisa menjadi satu poin di mana bisa menguntungkan rakyat gitu Iya, ya kan. untuk kesemuanya gitu kan. Untuk kesejahteraan rakyat pastinya. Benar, Dan pemberantasan korupsi itu hal yang harus dijunjung itu tinggi nomor gitu satu sih.
Nomor satu. Ya kan nomor itu. satu, meskipun presidennya siapa, Jokowi Iya. atau Prabowo gitu ya kan, Siapapun lah. siapapun itu. Dan kita juga berharap banget sih presiden nanti bakal menuntas habis para Iya. koruptor kelas kakap pastinya, ya kan, nggak Benar. cuma di kelas-kelas bawah aja gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat sih perkembangan informasi dari berita yang lagi hangat kali ini guys ya, Bapak Prabowo sekarang lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi pastinya. Yang sekarang tuh kalau nggak salah Riza itu ya, Riza ya kan, yang kemarin sempat terkena kasus korupsi terkait minyak ya kalau nggak salah ya kan, Oh iya. ya kan, dan sempat kabur ke Malaysia juga dan sekarang lagi buronan guys. Oh iya, iya. Yang sekarang lagi gencar banget Bapak Prabowo untuk bisa mengupas gitu ya kan, Itu harus cepat diselesaikan kejar sih. gitu. Dan di sisi lain memang kemarin tuh pajak-pajak pada dinaikin, terus Iya. kebijakan-kebijakan baru yang istilahnya menyengsarakan rakyat. Itu sih aku yang suka dari Bapak ini tadi dijelaskan, janganlah bikin kebijakan yang menyusahkan rakyat gitu Iya. kan. Ada intinya. poin-poin yang menurut kita setuju juga sih. Setuju juga, dan ada poin di mana memang itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok gitu kelompok ya. gitu ya kan. Tadi dibilang janganlah nggak tahu hutang budi ya istilahnya. Iya. Kemarin-kemarin kan dibantu sama kubunya Jokowi ya Mas Iya. segala macam. Ya sebenarnya sih untuk hal-hal seperti itu kalau di dunia politik sih ya mungkin wajar ya. Maksudnya kita beraliansi gitu. Maksudnya bekerja sama dengan kubu yang lain gitu untuk bisa memenangkan suatu kompetisi misalnya guys. Iya. Ya itu tadi sih guys ya, kalau politik memang nggak ada habisnya. Kita nggak bisa Benar. menilai ini baik atau buruknya gitu Iya. kan. Tergantung bagaimana cara pandang kalian masing-masing menilai apa yang dilakukan sama pemerintah sekarang benar atau enggaknya, itu balik lagi ke kalian sih. Iya. Dan benar. yang pasti kita rakyat nggak kubu-kubuannya. Yang penting Indonesia tuh bisa Lebih maju. lebih damai gitu Benar, kan, rakyat benar. sejahtera gitu kan, Benar. dan kemiskinan di Indonesia juga bisa dientaskan ya. iya bisa dituntaskan gitu Iya. guys. Lanjut, ini ada permintaan maaf dari Menko yang baru guys ya, Menteri Keuangan yang baru, dan komentar pedas nih dari anaknya yang bikin heboh rakyat. Oh iya itu. Ini kita tonton bareng-bareng guys ya videonya. saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, kayaknya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. beda. Salah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas. Kenapa dia bahas-bahas miskin sih ya? Iya. Soan banget lo, sombong banget lo. Pakai dikasih lihat. Mukanya memang muka-muka pengen digetok udah malah ini. Ngeselin banget. Tas ya, Kita kartu punya gua BCA ya. prioritas lo. Kasih lihat. Itu juga bukan duit lo kayaknya. Bapak lo. Bukan duit bapak lo. Nggak tahu udah duit dari mana itu. Lo kalau datang ke kantornya, lu nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, gak peduli mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dia basmi adalah mental ngemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak tau kenapa kok gua viral ya, yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngeselin banget sih mukanya ya. Iya. Selengean gitu. Minta maaf tapi cengengesan. Ya tipikal bocil-bocil yang
apa ya, nggak disekolahin gitu ya, maksudnya kayak yang asal nyeplos aja gitu guys Sombong ya. sih. Bener. Dan ini ada tanggapan dari netizen juga guys ya terkait omongan sok dari si Yudo Sadewa nih. Kita tonton bareng-bareng. Anaknya Menteri Keuangan yang baru bikin ulah. Wah, udah tahu belum teman-teman? Ini sebenarnya ya anak ya bapak sama-sama bikin ulah, tahu nggak? Bapaknya bilang kalau tuntutan dari masyarakat demo yang 18/7 plus 7 apa 17/8 gitu ya, yang itu yang demo yang dari mahasiswa itu tuntutannya, dia bilang itu tuh hanya tuntutan dari segelintir masyarakat. Dia tuh kurang paham ya, segitu banyaknya masyarakat yang udah marah masih aja ngomong begitu. Kayaknya dia itu harus digempur kayak dipali, dia baru tahu rasa ya itu Pak Menteri Keuangan yang baru kita itu. Dan anaknya juga bikin masalah dia. Masa dia bilang Ibu Sri Mulyani apa agensi AI, CAE apa tuh? Agensi AI. Agencia. Dia sekarang diklarifikasi dan bilang kalau Sri Mulyani itu antek-antek Mulyono. Terus apalagi dia sombongnya itu bukan main ya, kayaknya memang turunan dari bapaknya dia ya. Nggak anak nggak bapak sama aja bikin masalahnya itu. Sedihnya itu jangan-jangan Pak Prabowo itu salah pilih Menteri Keuangan ini ya. Jadi menyeramkan nih kalau sampai begitu. Semoga Pak Prabowo nggak salah pilih Menteri Keuangan. Ini benar-benar bermasalah banget. Baru juga berapa hari diangkat jadi menteri. Anak sama bapaknya udah bikin ulah, bikin gaduh aja senegara Indonesia. Guys, ini coba kita ambil pelajaran lagi ya. Jadi relasi yang paling tepat untuk menggambarkan antara pemerintah, pejabat, penguasa dengan rakyatnya itu seperti orang tua dengan anaknya. Jadi kemungkinan bagaimana seorang pejabat atau penguasa atau pemerintah melihat atau memandang, mempersepsikan rakyatnya itu sama seperti dia mendidik anaknya. Jadi kalau seandainya dia membesarkan anaknya cuma ngelihat anaknya dari segi fasilitas aja, ngasih dia kecukupan dari segi fisik aja, ya begitu juga dia ngelihat rakyatnya. Ya wajar sih kalau misalnya contoh misalnya ketika kita bisa lihat ketika ada seorang anak nih misalnya pamer BCA prioritas misalnya, ya berarti memang mungkin orang tuanya mendidik cuma untuk mencukupi dari segi itu aja. Dan begitulah mungkin dia juga lihat masyarakat atau lihat umat cuma dari segi umat butuh uang, umat itu atau rakyat itu miskin. Jadi kalau diselesain uangnya, diselesain terus kemudian kemiskinannya, semua masalah selesai. Padahal ada banyak keluarga orang-orang kaya bermasalah, dan begitu pula ada banyak rakyat yang sudah dipenuhi kemudian segala macamnya bersifat perutnya tapi masih bermasalah. Ini cara pandang yang salah. Harus seperti apa cara pandang yang benar? Pemerintah, penguasa, pejabat adalah orang tua. Orang tua, kasih sayang itu yang paling pertama. Bener banget sih. Emang si anaknya Bapak Purbaya ini agak lain sih ya. Ya anak cerminan orang tua kan? Bener. Kalau dilihat tadi kan sempat nunjukin kartu BCA prioritas lah, ngatain orang miskin, jiwa pengemis, menurutku mental itu pengemis. bukan joke sih. Iya, emang pada dasarnya emang mulutnya sih nggak bisa dijaga gitu. Ya intinya itu tadi sih guys ya. Tadi baru beberapa hari aja diangkat jadi Menteri Keuangan udah bikin ulah gitu ya kan. Dengan kalau misalnya kita berstatement meskipun barbar gitu, seenggaknya bisa ngerem ya, ngefilter gitu, mana yang baik gitu, mana yang nggak bikin provokasi gitu kan terhadap masyarakat yang sekarang tuh lagi panas-panasnya. Misal soal tuntutan tadi yang dibilang cuma segelintir orang aja, mungkin itu untuk orang-orang yang kekurangan apa segala macam. Ya karena sekarang nih dia lagi dimonitor banget nih sama seluruh rakyat Indonesia sih. Benar, ya kan? dibilangnya karena dulu waktu jadi ya, itu nggak dimonitor gitu. Jadi kalau misalnya ngomong apa itu ya bebas gitu. Tapi ternyata beda ya Bu ya kalau jadi kementerian di Kementerian Keuangan gitu. Beda sekali. Ya Bapak kan istilahnya kan jadi pusat atau trendsetter gitu ya kan di bidang kementerian gitu. Keuangan Menteri gitu. Keuangan lagi yang istilahnya tuh itu. sensitif banget untuk masalah keuangan. Dan kalau Bapak salah berstatement aja yang menyakiti rakyat udah habis dah Pak. Ya semoga Bapak bisa amanah ya. Ya meskipun kita juga nggak tahu nih Bapak kompetensinya seperti apa. Ya kan kalau dilihat dari awal-awal kerja juga kayaknya nyablak banget. Terus anaknya juga mulutnya nggak bisa direm ya kan. Nggak tahu deh nih gimana. Nggak tahu nih nanti kedepannya kayak gimana guys ya. Semoga Bapak Prabowo nggak salah pilih. Dan kita doakan yang terbaik pokoknya ya. Semoga Indonesia bisa lebih maju. Rakyatnya sejahtera dan semuanya damai seperti sedia kala guys ya. Karena memang sekarang lagi baik ya. Iya, sekarang tuh lagi benar-benar kacau.
So guys, stay safe semuanya, tetap sehat. Yang penting jangan lupa makan guys ya, karena sekarang negara tuh lagi gak baik-baik aja. Iya. Kita saling jaga aja sih ya satu sama lain. Benar. Dan kalau bukan kita yang jaga diri sendiri, siapa lagi kan? Benar banget. Dan thank you banget buat teman-teman yang Thank udah you. nonton video kita dari awal sampai akhir. Buat kalian nih yang mau nonton bareng kita untuk next videonya yang lebih seru, yang terupdate pastinya, jangan lupa untuk subscribe dulu guys di bawah. Ayo buruan diklik subscribe, like, komen, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Iya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng agar tidak terupdate terbaru dari kita. Iya, so see you in the next video. Bye-bye.